Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah. Malam itu, udara terasa lembab setelah hujan sore. Jalanan kampung masih becek, dan hanya lampu jalan yang berkedip-redup menemani langkahku pulang kerja. Aku melintasi jalan dekat kuburan, tempat yang biasanya aku hindari kalau malam. Tapi malam itu, aku terlalu lelah untuk memutar arah. Suasana begitu sunyi. Hanya ada suara angin yang menembus pepohonan dan lolongan anjing di kejauhan. Saat sampai di dekat tikungan, mataku terpaku pada sesuatu di bawah pohon beringin besar. Ada sosok pria memakai baju hem coklat muda dan kopiah kotak-kotak berdiri di depan gerobak bakso. Aku berhenti di pinggir jalan. Hati ini seperti disambar petir. Wajah itu, postur tubuh itu, tidak salah lagi. Itu mirip sekali dengan almarhum Pak RT Jalil, tetangga kami yang baru saja meninggal 2 minggu lalu. Aku mencoba menghapus pandanganku, mengira hanya hayalan. Tapi sosok itu masih di sana. Dia terlihat sedang ngobrol santai dengan tukang bakso. Bahkan sesekali tertawa kecil. Uap panas dari mangkok bakso tampak melayang di antara mereka. Aku mendekat pelan, tapi langkahku berat. Dalam hati aku bergumam, gak mungkin, masa iya arwah bisa makan bakso? Semakin dekat, tubuhku makin kaku. Wajahnya jelas terlihat di bawah lampu jalan yang temaram. Tak salah lagi, itu benar wajah Pak Jalil. Kulitnya pucat, tapi senyumnya masih sama seperti dulu, ramah tapi misterius. Aku menelan ludah. Jantung berdebar tak karuan. Tukang bakso tampak tidak sadar sedang melayani arwah. Ia bahkan menawarkan tambahan pangsit goreng. Tambah pedes, Pak, katanya santai. Sosok itu mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara berat namun halus. Seperti biasa, ya, aku ingin kabur, tapi kakiku seperti menempel ke tanah. Aku terus memperhatikan, berharap ini cuma mimpi. Setelah makan, sosok itu mengeluarkan uang dan meletakkannya di meja gerobak. Tapi anehnya, uang itu tidak diambil tukang bakso, malah jatuh ke tanah dan hilang begitu saja. Tiba-tiba sosok itu menoleh ke arahku. Pandangannya tajam, tapi tidak marah. Justru seperti mengenal. "Nah, masih suka ronda malam ya?" katanya lirih. "Suara itu, aku sangat hafal. Itu suara Pak Jalil." Aku mundur satu langkah, tapi tidak bisa menahan rasa penasaran. "Pepak Jalil, itu benar Bapak kan?" tanyaku dengan suara gemetar. Ia tidak menjawab. Ia hanya melangkah pelan ke arahku. Langkahnya tanpa suara. Sampai di depan motorku, ia berkata dengan nada tenang tapi dingin, "Boleh nebeng? Mau pulang ke rumah?" Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya diam terpaku. Dalam sekejap, aku merasakan beban di jok belakang motorku. Seperti ada seseorang duduk. Aku memacu motor pelan, menelusuri jalan kampung. Anehnya, setiap kali belok, jalan itu kembali lagi ke arah kuburan. Rasanya seperti berputar piuter di tempat yang sama. Nafasku memburu, bulu kuduk berdiri semua. Aku mencoba bicara, "Pak, ini kemana sih?" Tapi tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara napas berat di belakangku. Saat aku memberanikan diri menoleh, kursi belakang kosong, tapi aroma melati menyengat di udara. Aku hampir menjerit. Kupegang dada yang berdetak kencang, lalu tancap gas sekuat-kuatnya. Namun semakin cepat aku melaju, semakin dingin udara di sekelilingku. Suara tawa samar terdengar di telingaku. Tawa Pak Jalil. Akhirnya aku sampai di rumah. Aku menepikan motor, jatuh terduduk di teras. Keringat dingin bercucuran. Istriku yang melihatku pucat langsung panik, tapi aku hanya terdiam, masih syok dengan apa yang barusan terjadi. Keesokan paginya, kabar itu cepat menyebar. Tukang bakso yang biasa mangkal di dekat kuburan bilang, "Semalam memang ada bapak-bapak beli bakso pakai hem, coklat muda, dan kopiah kotak-kotak. Pas saya noleh sebentar, orangnya udah nggak ada, tapi mangkoknya masih di meja," katanya. Warga langsung geger. Beberapa orang percaya arwah Pak RT belum tenang. Mungkin masih ingin merasakan bakso kesukaannya, atau ingin menyampaikan sesuatu yang belum selesai sebelum meninggal. Sejak saat itu, banyak warga mengaku melihat sosok yang sama.
Ada yang bilang mendengar suara sendok beradu di tengah malam. Ada juga yang mencium aroma melati di jalan dekat kuburan. Bahkan tukang bakso mengaku setiap malam ada mangkok kosong muncul di mejanya tanpa tahu siapa yang menaruh. Aku sendiri sampai sekarang masih takut lewat jalan itu. Setiap kali melewati tikungan dekat Beringin, aku merasa seperti ada seseorang duduk di belakangku. Pelan-pelan berbisik, "Nebeng ya nak,